Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial PJPL Fotogrametri 2. Oke, di part ini kita akan masuk ke bagian 3D modeling dan simbologinya. Ada 3 tahapan yang harus kita lakukan: extrude bangunan, pembuatan atap, dan simbologi pohon. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja masuk ke ArcGIS Pro dan masuk ke proyek PJPL kalian. Oke, aku langsung aja ya. Di sini kita tuh terakhir udah sampai digitasi footprint sama digitasi pohon. Nah, karena ini mapnya itu masih 2 dimensi, kita akan ubah ke map 3 dimensi yang udah aku spill di tutorial sebelumnya. Oke, langsung aja ke view, convert, local scene. Converting. Oke, tunggu sebentar. Oke, udah convert, bisa dilihat di tab map. Ada 2 tab sekarang, satu map underscore 3D. Nah, kalau layar kalian putih semua, kalian tinggal scroll out, zoom out. Nah, dia tuh zoom in jauh banget. Nah, kan scroll outnya bisa pakai mouse, scrolling out. Kalau yang nggak pakai mouse bisa ini, pilih yang minus sama yang plus. Oke, nah buat kontrolnya, buat yang pakai mouse tinggal hold scrolling up sama downnya, terus diarahin sesuai keinginan angle kalian. Buat ngegeser-gesernya bisa diklik kiri terus ditahan, disesuaikan lagi. Nah, buat yang nggak pakai mouse bisa pakai ini, kalian sesuaikan lingkaran-lingkaran ini buat bulatannya sama sesuai angle kalian. Nah, oke. Kalau misal udah cocok, kita langsung masuk 3D modelingnya. Nah, pertama-tama kalian dilihat di panel kiri, sekarang udah ada 2 layer, 3D layer sama 2D layer. Kita pindahin dulu trees sama buildingnya ke bagian 3D layer. Di select terus dimasukin ke 3D layer. Oke, tunggu sebentar. Nah, bisa dilihat tuh agak beda ya, titik-titiknya tuh sekarang udah agak realistik gitu, 3 dimensi. Nah, sebelum masuk ke bagian extrude-nya, kita mau ngatur propertiesnya dulu antar layer ini. Caranya klik kanan, ke properties. Nah, bagian elevation kita pilih yang on the ground. Elevation on the ground ini. Buat sama ini display, kita pilih yang real world units. Elevation on the ground dan display real world units. Sisanya biarin default. Terus oke. Buat yang pohon juga gitu. Klik kanan, properties, elevationnya on the ground, displaynya real world units, sisanya default. Oke. Nah, oke. Bisa dilihat dia bedanya ya. Nah, tapi ini tuh sebenarnya masih 2 dimensi kan, belum ada extrude-nya. Iya, memang iya. Dia cuma di layer 3 dimensi tapi belum punya nilai extrude. Nah, kita masuk ke bagian extrude-nya nih. Kita klik dulu layer bangunannya. Masuk ke tab feature layer. Feature layer. Nah, pilih yang type, ini type. Terus max height. Kita pakai nilai maksimum Z value-nya dari nilai yang udah kita bikin sebelumnya. Terus field-nya kita isi yang Z max. Dan tada, ini adalah bangunan 3 dimensi kelompok kalian. Kalian bisa lihat itu bangunannya udah sesuai sama kenyataannya belum. Misal ini Lavidas tuh lebih rendah dari oktagon, iya nggak, bener nggak? Nah, kalau salah berarti NDSM-nya tuh ada yang salah, hasil filteringnya tuh ada yang salah kemarin. Oke, kalau udah terbentuk extrude-nya, kita akan mengconvert. Nah, ini kan dia masih polygon ya, harusnya dia bentuknya multi patch. Kalau di ArcGIS Pro itu namanya multi patch, bangunan 3 dimensinya.
Nah ini karena poligon tapi yang di extrude, jadi dia bukan bangunan 3 dimensi gitu. Nah kita bikin bangunan 3 dimensi dulu. Masuk ke geoprocessing, ketik layer 3D to feature class, klik. Oke, inputnya bangunan, outputnya tentuin directory sesuai kalian. Oke, aku di sini namanya adalah 3D building. Nah, bisa dilihat logo-logonya ArcGIS Pro tuh beda nih. Ini point, terus ini polygon. Nah, ini yang 3 dimensi atau multipatch. Formatnya tetap SHP, cuman dia 3 dimensi. Oke, kita save. Karena aku sebelumnya udah bikin, jadi aku overwrite terus di run. Tunggu sebentar. Oke, kalau udah selesai ada report di bawah warna hijau. Ini bisa ditutup, geoprocessing, ini bisa disilang. Nah, kalau kalian dilihat di panel kiri sekarang udah ada 2 layar. Satu yang 2 dimensi, satu yang 3D building. Nah, ini adalah bangunan multipatch kalian. Kalau kalian mau ngatur warna bisa diklik kanan terus ke simbologinya. Nah, sini ada kotak karena warnanya putih jadi menyamar. Ini bisa kalian pakai deh. Aku pakai yang white aja deh. Pakai yang white. Dah. Oke, bangunannya udah selesai, bangunan extrude-nya. Sekarang kita masuk ke bagian pembuatan atap. Oke, kita masuk ke menu edit, modify, edit, modify. Terus pilih di reshape yang bagian edit vertex. Nah, ini pertama kita suruh nentuin feature-nya dulu, bangunannya. Aku misal contoh yang oktagon. Ini kan sebenarnya oktagon itu datar ya. Ini aku nggak apa-apa, misal aku pakai yang ini deh, yang bentuk ini. Klik 1 kali, terus arahin ke atap. Kalau udah pasti di atap baru diklik kiri lagi. Nah, otomatis dia akan mengenerate sesuai yang kalian pilih. Kalau udah di checklist, nah kalau mau lanjut di bangunan selanjutnya, balik ke panel kanan lagi, terus klik change the selection. Nah kalau udah, kalian klik lagi bangunan ini, misal lab vidas. Nah aku pilih atap ini deh. Ini buat contoh aja ya. Nah atap ini, terus klik kiri. Nah jelek undo dulu. Oh ya, kalau mau undo ada di sebelah kiri atas ini. Ini undo, ini redo, Ctrl Z atau Ctrl Y. Ini deh. Adjust selection dulu. Nah, misal ini. Oke, kalau udah di checklist finish lagi. Nah, oke, kalau semuanya udah dibuat atapnya, ini aku contoh bikin 2 doang. Kalian klik clear dulu biar nggak ada bangunan yang terselect. Ini aku matiin dulu atapnya ya, bangunannya, pohonnya sorry. Nah, terus kalian bisa lihat ini, kalau udah silang aja nggak apa-apa. Nah terus kalian bisa lihat-lihat dulu udah sesuai belum sama yang kalian mau. Misal udah sesuai ya, ini udah sesuai, dan jadi deh 3D model bangunan di kelompok kalian. Yeay, selamat. Itu baru di bangunannya. Sekarang kita lanjut di pohon. Nah, kita aktifin lagi layer pohon. Nah, pohon kan ini bentuknya masih titik-titik ya. Nah, aku mau bentuknya tuh realistik, kayak simbologi tapi yang realistik. Oke, tadi kan kita udah mengatur properties yang real world units. Nah, saatnya kita mengatur yang simbologinya. Klik kanan terus simbologi. Nah, bagian ini simbol kita klik. Nah, ArcGIS Pro itu dia punya kayak semacam galerinya lah, galeri library dari masing-masing simbol gitu. Nah, kalian ketik aja trace terus enter. Nah, ini
banyak banget pilihan simbologi pohon. Kalian bebas mau pilih yang mana. Di sini aku contohin yang bagian 3D vegetation yang realistik. Oke, kita misal ambil apa ya? Ini deh, misal California walnut, apalah bacanya nggak tahu. Nah, ini aku contoh ambil yang 3D California walnut. Nah, tapi kan ini pohonnya masih ukurannya sama ya. Nah, kita mau bikin ukurannya tuh sesuai ketinggian NDSM yang udah kita masukin sebelumnya. Nah, kita balik lagi ke simbologi. Terus ini kalian masuk ke sebelah ini, vary simbology by attribute yang hijau ini. Terus kalian buka size nya. Nah, fieldnya kalian ganti yang Z. Nah, oke. Sekarang dia udah menyesuaikan sama, ini udah auto apply ya. Nah, sekarang dia tuh pohonnya udah menyesuaikan sama ketinggian NDSM nya. Nah, jadi dia ketinggiannya udah beda-beda nih. Ada yang kecil, ada yang tinggi. Ini udah disesuaikan sama NDSM yang kalian buat sebelumnya. Jadi dia lebih variatif aja sih. Jadi dilihat tuh juga enak gitu, lebih rimbun. Ya, kalian kalau mau lihat-lihat dulu boleh. Dibuat story juga boleh, masukin Twitter, masukin Instagram. Nah guys, jadi selesai deh 3D model LOD2 PJBL Photogrammetry 2 kelompok kalian. Yeay, tepuk tangan untuk kalian. Jadi emang sampai situ aja sih tutorial yang bisa aku kasih. Kalau kalian punya metode yang lain boleh disampaikan di grup, boleh di PC juga, boleh ngasih saran ke aku buat yang pembuatan atap lebih baik atau simbologi yang lebih baik, boleh dikasih tahu di grup atau PC. Oke guys, jadi tutorialnya sampai sini dulu, pembuatan LOD2 nya dan simbologi dan extrude dan lain-lainnya. Rencananya tutorial selanjutnya adalah pembuatan layouting peta ini, peta 3 dimensi. Nanti bakal dibuat sama Nopal. Oke guys, sekian dari aku. Makasih ya udah ngikutin sampai sejauh ini, dari bingung gradual selection dan sampai tahap ini. Makasih banget udah ngikutin, udah berusaha, udah effort. Semoga aplikasi kalian gak error, hasil kalian bagus. Jangan lupa dikasih tahu aku ya hasil kalian kayak gimana. Aku juga pengen lihat, bikin aku senang juga sih ngeliat punya kalian. Ya udah, itu aja dari aku. Makasih guys, selamat mencoba. Oh iya, jangan lupa di save ya proyeknya teman-teman. Takutnya nanti crash aplikasinya. Oke, makasih.